Ini serasa lagi di Trans 7 nih. Serasa di Trans 7. Oke, kayaknya Mbak Nana sudah siap dan teman-teman juga sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang semua teman-teman di acara Inspiration Day. Tapi ini Inspiration Day edisi spesial. Edisi spesial Hari Kartini 21 April. Habis gelap, terbitlah terang. Teman-teman, kegelapan demi kegelapan memang datang silih berganti, memang begitulah kehidupan. Tapi setiap kegelapan yang datang ini menandakan akan ada terang yang tiba gitu. Jadi itu artinya bahwa di setiap zaman, di setiap waktu itu akan ada tantangan yang berbeda yang muncul. Dan tentu saja setiap zaman, setiap waktu juga akan membawa jawaban yang berbeda terhadap masing-masing tantangan itu. Kegelapan yang dulu dilawan oleh Ibu Kartini, itu pasti akan berbeda dengan kegelapan yang sekarang dilawan oleh wanita-wanita Indonesia pada zaman ini. Teman-teman, karena ini edisi spesial, maka yang kita hadirkan juga pembicara yang sangat spesial. Kita hadirkan hari ini. Dan ini pembicara yang narasumber yang sangat unik saya kira. Karena di tengah wabah COVID, semua orang lesu, semua orang resah, semua orang lemas. Ini justru makin hidup gitu. Kalau Anda lihat, Anda ikuti Instagramnya, bukan saja dia setiap hari datang dengan ide-ide baru, tapi warna sepatunya pun baru setiap hari. Jadi ini sangat spesial ini. Jadi inilah dia Mbak Najwa Shihab. Selamat malam waktu Jakarta, Mbak Najwa, Mbak Nana, apa kabar? Waktu Turki, kabar baik, alhamdulillah Pak Iqbal. Ini anggap aja edisi balas dendam ini Mbak Nana. Iya, terakhir ketemu kan di meja Mata Najwa kan Pak Iqbal? Iya, makanya dulu Mbak Nana mewawancarai saya, sekarang saya balas dendam, saya mewawancarai Mbak Nana nih. Oke, jangan lebih kejam ya, dulu aku baik loh. Mbak Nana ini, pemilihan Mbak Nana ini nggak main-main Mbak Nana. Ini kami nampung aspirasi WNI kami yang ada di Turki nih. Jadi WNI kami di Turki ini ada sekitar 4.500 Mbak Nana. Dan saya pastikan lebih dari setengahnya itu adalah perempuan. Jadi ketika akan memperingati Hari Kartini ini, kami tanya perempuan-perempuan ini, kalian minta siapa untuk bicara gitu. Dan dari 100 yang ditanya, 110 orang menjawab Najwa Shihab. Najwa Shihab, semua minta Najwa Shihab. Pasti ada sesuatu yang ingin diketahui oleh teman-teman, pandangan Mbak Najwa. Dan Mbak Nana hari ini memecahkan rekor di dalam rangkaian acara webinar kami. Biasanya kami mulai dengan angka 200 peserta, lalu berakhir dengan angka 300 peserta. Ini kita belum mulai, udah 650 tadi Mbak Nana. Jadi ini rekornya pecah. Mbak Nana, sebelum saya masuk ke Mbak Nana, saya akan sampaikan dulu ke teman-teman para peserta webinar nanti. Pertanyaan silahkan disampaikan secara tertulis melalui chat yang ada di layar teman-teman. Sampaikan pertanyaan secara tertulis. Nanti kami akan pilih pertanyaan tersebut. 3 orang yang menurut kami menarik untuk ditanyakan. Nanti akan kami persilahkan menanyakan langsung ke Mbak Nana. Jadi akan boleh ngomong langsung melalui mikrofon. Nah, sisanya nanti kami akan bacakan, kami akan pilih. Karena kami yakin tidak semuanya bisa diakomodir, waktunya cuma 1,5 jam. Mbak Nana mesti ngurus yang lain juga, mesti mengurus konser dari rumah juga. Jadi, karena waktunya terbatas, jadi kita akan lakukan seperti itu. Nah, Mbak Nana, yes. Pandangan orang tentang ini judul acara kita kan perempuan Indonesia berdaya seperti apa? Ini pakai tanda tanya Mbak Nana. Jadi ini pertanyaan sebetulnya. Nah, pandangan orang berbeda-beda tentang perempuan Indonesia yang berdaya itu seperti apa. Nah, menurut Mbak Nana, perempuan Indonesia yang berdaya itu seperti apa? Kalau harus ada parameternya apa saja? Kemudian, apakah profil seperti yang Mbak Nana bayangkan itu, atau seperti pandangan Mbak Nana itu sudah ada belum di Indonesia? Seberapa banyak kalau ada? Kemudian, untuk bisa mendapatkan profil seperti itu, kira-kira apa yang harus dilakukan? Proses pemberdayaan seperti apa yang harus dilakukan supaya dapat profil-profil seperti itu, dan tantangannya apa? Tantangan lingkungan maupun tantangan di
diri masing-masing perempuan itu. Mbak Nana, you have 20 to 30 minutes. Welcome Mbak Nana, silakan. Oh gitu, jadi aku ceritanya ini nih, ngomong sendiri. Aku pikir kita model talk show gitu. Nggak apa-apa ya? Pengantar Mbak Nana, biar seru dulu. Karena sebenarnya teman-teman ini nggak bisa nonton streaming Mbak Nana di Mata Najwa, jadi ini obat kangen juga Mbak Nana. Ini seolah-olah kita lagi nonton Mata Najwa nih. Jadi memang nggak nyampe Turki streamingnya, nyampe kan? Ada sih, tapi kan mahasiswa 2.700. Kan pada fakir kuota semua. Oh gitu, ya ampun, fakir kuota juga ya di sana ya. Kirain dapat subsidi pulsa dari KBRI. Aku memberi usul. Silakan Mbak Nana. Ya, perempuan berdaya. Saya senang mengistilahkan berdaya itu dengan kuat, perempuan kuat. Dan menurut saya Pak Iqbal, perempuan kuat itu yang percaya diri, yang berani unjuk kemampuan, yang bekerja keras dimanapun ia berada dan berusaha, yang ketika gagal mencoba lagi dan tidak takut untuk mencoba lagi, dan ketika berhasil tidak didera perasaan bersalah. Dan ini kunci. Karena menurut saya kerap kali yang seringkali menghambat kita perempuan itu datang dari dalam diri sendiri. Hasil penelitian banyak menunjukkan itu. Kerap kali perempuan menganggap rendah kemampuan dirinya sendiri. Dan kerap kali perempuan akhirnya membuat kungkungan-kungkungan terhadap apa yang sebetulnya bisa dicapai, bisa diraih, apa mimpinya, tanpa sadar kita membatasi diri kita sendiri. Dan sepenuhnya tidak bisa disalahkan, karena ada penelitian yang lain yang menyebutkan kesuksesan itu korelasinya positif terhadap laki-laki, tapi berkorelasi negatif terhadap perempuan. Jadi kerap kali perempuan kalau sudah berhasil, yang dilakukannya dengan berupaya sekuat tenaga, tapi ketika sudah sampai pada posisi itu, ketika ia mau menunjukkan keberhasilannya, ada perasaan bersalah, ada perasaan ragu. Karena kalau nanti berhasil, wah dianggapnya nih pasti orangnya nggak asik nih. Dianggapnya nih pasti orangnya, saya mau bilang bici, boleh nggak ya? Nggak apa-apa ya, bici gitu. Pasti dianggapnya orangnya, sudah ada stereotip-stereotip tertentu terhadap perempuan sukses. Sehingga akhirnya kita jarang mendengarkan ada cerita baik, cerita keberhasilan perempuan, karena ya itu ketika berhasil pun tetap didera perasaan bersalah. Jadi menurut saya ini satu hal dari tantangan dalam diri sendiri yang ada di setiap perempuan yang justru harus kita dobrak sama-sama. Terus yang kedua, tantangan dari luar, sedihnya kerap kali justru sesama perempuan yang tidak mendukung perempuan yang lainnya. Ada fenomena istilahnya Queen Bee Syndrome. Jadi di mana justru lingkaran yang seharusnya bisa menguatkan sesama teman perempuan, saling mendukung, bertepuk tangan atas kesuksesan perempuan lain, seringkali itu tidak kita dapatkan. Sadar atau tidak sadar, kita kerap kali malah justru membuli perempuan lain, memuji tapi maksudnya menyindir. Kalau dia berhasil, bisik-bisik di belakangnya, pasti karena dia hanya mengandalkan hal-hal tertentu dan yang lainnya. Jadi justru saya ingin fokus ke apa yang bisa kita lakukan, yaitu dari dalam diri, dan juga bagaimana kita bisa menguatkan lingkaran sesama perempuan. Karena itu menurut saya akan jadi kunci keberhasilan perempuan yang lain sih, ketika kita bisa membentuk lingkaran pertemanan yang saling support, yang saling bisa berempati, dan sebagainya. Dan yang juga saya lihat, kerap kali perempuan ketika dihadapkan kepada pilihan, yang sering sekali saya ditanya, mudah-mudahan nanti saya nggak ditanya memilih apa, apakah karir atau ibu rumah tangga, karena kayaknya setiap kali ada kesempatan untuk berbicara tentang perempuan, selalu dihadapkan pada pilihan. Seolah-olah kita tuh nggak bisa mau semuanya, dan nggak bisa melakukan semuanya gitu. Sejak lahir pun, sejak kecil, sejak kita meniti karir, sejak kita sekolah, kita sudah multiperan. Perempuan itu bisa melakukan banyak hal, dan sudah terbukti mampu melakukan banyak hal. Dan pilihan-pilihan yang dihadapkan kepada perempuan, yang walaupun tentunya kondisinya berbeda-beda ya, karenanya juga tanggung jawab untuk perempuan lain yang memiliki kemerdekaan yang cukup, dibandingkan misalnya dengan kondisi yang berbeda yang dialami oleh perempuan lain, itu ada tanggung jawab lebih untuk memberikan platformnya, untuk memberikan panggungnya, untuk memastikan suara-suara perempuan yang belum cukup terdengar, itu bisa diamplifikasi oleh mereka yang sudah lebih beruntung mendapatkan kesempatan untuk muncul dan memperdengarkan suaranya. Saya rasa itu sebagai awal sih, kalau 20 menit agak kebanyakan, nanti aku kayak monolog ceramah sendiri gitu, nggak bisa. Makasih Mbak Nana, waduh luar biasa itu. Itu
singkat tapi itu thought provoking banget itu Mbak Nana. Jadi saya mulai sekarang saya akan pakai istilah perempuan kuat. Dan dua, saya setuju sekali dengan Mbak Nana bahwa memang itu bedanya laki-laki dengan perempuan mungkin ya. Kalau perempuan itu memang multitasking gitu. Anak saya 2 Mbak Nana dan perempuan dua-duanya, mereka tuh bisa loh ngobrol sama saya sambil main HP, sambil baca buku, sambil masak gitu. Itu luar biasa. Sementara saya kalau lagi main HP, anak istri saya nanya, saya nggak bisa jawab sudah. Karena saya akan fokus ke HP. Emang itu apa namanya sifat yang berbeda mungkin antara Mars dan Venus kali Mbak Nana ya. Ya, dan Mbak kemudian Nana, tapi di satu sisi Pak Iqbal itu akhirnya memunculkan tuntutan-tuntutan sih. Jadi tuntutan-tuntutan bahwa wah kalau jadi perempuan itu harus sempurna begitu. Pokoknya harus enak dilihat, harus pintar, diajak ngomong enak, harus bisa masak, harus bisa nyenengin mertua. Jadi ada banyak sekali tuntutan-tuntutan yang disematkan pada perempuan yang kerap kali tuntutan-tuntutan itu juga muncul dari dalam diri sendiri. Jadi sekali lagi penting buat kita juga sadar untuk tidak mengharapkan kesempurnaan begitu ya, untuk walaupun tidak sempurna tapi berhak dicintai. Jadi perlu ada rasa sayang terhadap diri sendiri. Perempuan saking multi skill-nya, perhatian pada orang lain tapi kerap mengignore apa kebutuhan dirinya, termasuk kebutuhan untuk mencintai diri sendiri. Menurut saya itu juga penting di sela-sela tanggung jawab kita dan peran kita yang multi skill ya. Kalau gitu para perempuan juga harus membagi sedikit sifat keperempuanannya kepada para suami gitu, supaya para suami juga doyan masak, supaya doyan ngurus anak gitu. Jadi supaya fair juga gitu, berbagi peran. Mbak Nana, saya sambil menunggu beberapa pertanyaan. Kita sedang proses memilih pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan ke Mbak Nana. Kalau Mbak Nana sendiri, sukses itu buat siapa? Sukses, menurut Mbak Nana ini kan udah dianggap sukses nih sekarang nih sama banyak orang nih. Amin. Dan saya yakin Ibu Kartini pun kalau masih hidup sekarang pasti akan bangga lihat Mbak Nana gitu. Aduh, that's a very sweet and terlalu tinggi, komplimen yang terlalu tinggi Pak Iqbal. Terima kasih. Tapi saya juga harus belajar menerima pujian. Teman-teman, adik-adik saya yang di Turki, kalau ada pujian, terimalah dengan ya terima kasih atas pujian itu. Jadi jangan merasa tidak berhak untuk dapat pujian. Walaupun pujian dari Pak Iqbal tadi tetap terlalu tinggi menurut saya. Tapi thank you for that Pak Iqbal. Saya senang ada satu quotation dari Maya Angelou yang bilang sukses itu is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. Sukses itu ketika kita nyaman dengan diri kita suka apa yang kita kerjakan, dan kita juga suka bagaimana kita mengerjakan apa yang kita kerjakan. Dan kalau definisi sukses itu, alhamdulillah rasanya saya menikmati apa yang saya lakukan sekarang, saya mencintai pekerjaan saya, dan saya juga senang bagaimana saya dan tim berkolaborasi untuk menghasilkan karya-karya lewat narasi sekarang. Jadi kalau definisi sukses itu, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu termasuk orang-orang sukses, Pak Iqbal. Jadi success is a state of mind ya Mbak Nana ya. Jadi sukses itu seberapa state of mind, seberapa jauh kamu mendapatkan kepuasan batin dari apa yang kamu lakukan, itulah sukses gitu Mbak Nana ya. Kira-kira begitu. Dan sekarang menurut saya Pak Iqbal suka ada yang rancu gitu. Mendefinisikan sukses semata popularitas. Jadi kalau dia ngetop, dia populer, itu artinya sukses gitu. Karenanya kita lihat ada banyak sekali orang berlomba-lomba untuk bisa dikenal publik lewat cara apapun, karena definisi sukses untuk mereka adalah ketika sudah terkenal gitu. Padahal kan kita tahu ada banyak sekali orang yang melakukan begitu banyak hal baik, yang dilakukan secara diam-diam begitu. Dan kalau kategori sukses hanya untuk orang yang ada di spot media, yang followernya banyak, yang melakukan hal yang memang dilihat gitu, menurut saya kita menjadi kaum yang merugi gitu, karena definisi suksesnya hanya sebatas orang yang terkenal. Ini kalau anaknya ahli tafsir pakai istilahnya kaum yang merugi gitu. Minal khosirin gitu. Minal khosirin kayak begitu. Ini kalau anaknya ahli tafsir. Jadi Mbak Nana ini masuk dalam mazhab yang menganggap bahwa kesuksesan itu pertama adalah kepuasan batin, kedua adalah seberapa banyak dia membawa manfaat buat orang-orang lain gitu ya kira-kira. Ya, betul. Saya sempat agak khawatir waktu anak saya Izzat. Saya ingat waktu Izzat waktu Izzat masih SD gitu. Terus dia sempat ditanya Pak Iqbal, kamu mau besarnya mau jadi apa gitu? Terus jawaban dia, saya mau ngetop seperti mami gitu.
Dan saya waktu itu langsung saya langsung takut gitu kalau kemudian sekali lagi dia mendefinisikan sukses sebagai keterkenalan gitu atau kemasyhuran gitu. Karena sekali lagi yang mungkin dilihat Izzat ketika maminya muncul seminggu sekali di televisi, atau waktu itu saya masih setiap hari siaran di Metro TV, ketika dikenal orang, padahal yang tidak dilihat di balik itu ada proses kerja yang begitu panjang, melibatkan begitu banyak orang, dan saya hanya muncul di ujung, padahal ada begitu banyak orang-orang lain yang juga bekerja untuk menghasilkan karya 1,5 jam atau 1 jam atau bahkan 30 detik yang muncul di layar TV. Jadi mendefinisikan sukses sebagai membawa manfaat untuk orang banyak, menurut saya itu satu hal yang selalu terus-menerus saya berusaha tanamkan pada diri sendiri dan juga pada keluarga, terutama anak saya. Ya, jadi ini pelajaran yang bagus buat teman-teman mahasiswa. Jangan terlalu banyak bercita-cita menjadi pejabat gitu. Jadi kalau bercita-citalah jadi orang yang bermanfaat buat sebanyak mungkin orang gitu. Karena ini lagi ngomong sama putri kesayangan dari pakar tafsir gitu. Jadi itu bahwa kalau di ajaran Islam itu kan ada yang disebutkan, karena ini kita mau Ramadan juga, bahwa manusia yang terbaik itu manusia yang paling banyak membawa manfaat bagi orang lain. Nah, Mbak Nana, ini pertanyaan terakhir dari saya. Mau jadi pejabat juga nggak apa-apa, Dede. Tapi pejabat yang manfaat. Iya, pejabat yang manfaat ya, benar, setuju. Jadi Mbak Nana, waktu kita tampung aspirasi teman-teman dan kita tanyakan kenapa sih milih Nana gitu. Kalau saya bisa summary-kan jawaban mereka itu, karena mereka menganggap bahwa Mbak Nana itu berkepribadian ganda, Mbak Nana ternyata gitu. Jadi maksudnya di satu sisi Mbak Nana itu figur wanita yang modern gitu. Yang yang gaul, yang juga eksis gitu. Tapi di sisi lain kalau kita lihat video-video Mbak Nana dengan orang tua, kayaknya Mbak Nana itu sangat konservatif gitu. Artinya dengan orang tua sangat sopan santunnya, cara berkomunikasinya sangat bermartabat, sangat ketimuran. Gimana sih tipsnya Mbak Nana bisa mengkombinasikan? Saya kira ini problem yang dihadapi teman-teman muda kita. Bagaimana mengkombinasikan di satu sisi being modern, tapi di sisi lain juga being polite, being orang timur gitu. Gimana Mbak Nana? Karena saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang memang dikotomi begitu. Jadi definisi modern menurut saya bukan berarti kemudian meninggalkan tadi kalau pinjam bahasanya Pak Iqbal meninggalkan nilai-nilai ketimuran begitu. Modern bukan berarti terus kemudian tercerabut dari akar gitu. Modern bukan berarti terus tidak peduli atau merasa yang dilakukannya pasti jauh lebih baik dibandingkan dengan tradisi masa lalu. Jadi saya tidak melihat definisi modern itu sebagai sesuatu yang perlu dipertentangkan dengan tradisi atau dengan nilai-nilai ketimuran. Dan kalau ditanya bagaimana saya berusaha untuk melakukan itu, saya rasa kuncinya sih di pengasuhan sih. Saya beruntung lahir dari keluarga yang sejak dulu selalu mengutamakan pendidikan, dan di keluarga kami itu Pak Iqbal tradisi-tradisi yang bahkan sampai sekarang pun masih kami jaga. Di rumah maghriban di rumah, setelah maghrib kemudian sholat berjamaahnya bersama, terus kemudian ada tradisi kita membaca ratib, pagi-pagi kalau kumpul misalnya kita baca wirid dulu. Jadi memang ada ritual-ritual keagamaan yang sejak saya kecil dulu sampai sekarang itu masih dipertahankan. Kemudian juga kumpul bersama dengan keluarga, yang dilakukan secara rutin. Jadi memang ada tradisi, ada kebiasaan yang sejak saya kecil dulu sampai sekarang itu juga masih terus saya pegang, dan menurut saya itu juga salah satu pegangan saya, kakak dan adik-adik saya untuk tidak jauh-jauh dari apa yang selama ini diajarkan oleh Abi dan Mama. Jadi pola pengasuhan, bagaimana cara dididik oleh orang tua, saya percaya itu kunci sih bagaimana kita bisa mengembangkan dan memegang teguh nilai-nilai yang memang kita anggap penting. Jadi Mbak Nana itu memang dibentuk oleh family value-nya Mbak Nana ya? Sangat. Saya beruntung melihat langsung bagaimana Abi tekunnya bekerja. Abi itu Pak Iqbal sampai sekarang, sejak saya ingat, sepanjang ingatan saya sampai sekarang tidak pernah berubah. Bangun pagi, begitu selesai sholat subuh, langsung duduk di meja kerjanya, berhadapan dengan komputer, dengan teh Lipton yang diseduhnya sendiri, memakai sarung, mengetik dan menulis, dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Begitu tekun, begitu mau belajar, tidak pernah merasa dirinya lebih hebat atau lebih paham,
tentang sesuatu yang sebetulnya sudah dipelajarinya hampir seumur hidupnya. Abi itu kan hidup bersama Al-Quran, bukan hanya belajar Al-Quran begitu. Sejak SMP sudah hidup dengan Al-Quran, tetapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya orang yang paling tahu, dan ketika mengadres dirinya dimanapun, itu selalu pakai kata kami. Kalau diperhatikan tulisan-tulisan di buku Abi, itu tidak pernah mengakukan diri, selalu pakai kata pihak ketiga, penulis atau kami gitu. Saya sempat tanya, kenapa sih Bi nggak bilang saya gitu? Kata Abi, karena apa yang Abi tulis, ilmu yang Abi dapat itu bukan hanya karena Abi, tapi karena guru-guru Abi. Jadi begitu rendah hatinya sampai tidak mau mengklaim apa yang ditulisnya itu hanya karena dari hasil karyanya sendiri. Jadi saya belajar tentang ketekunan, belajar tentang kerendahan hati, belajar untuk tidak mengkafirkan orang karena pandangan agama, itu juga dari Abi. Dan saya beruntung, saya bisa belajar itu sepanjang hidup saya selama ini, dari mulai saya kecil melihat Abi dan sampai sekarang, values itu yang tidak pernah berubah. Jadi sekarang saya lengkap mengaguminya Mbak Nana, mengagumi anaknya dan bapaknya sekalian gitu. Abi yang pantas dikagumi, Abi kita semua. Iya, itu luar biasa sekali beliau itu. Tapi paling enggak saya bangga juga karena ada kesamaan antara saya dengan Abi itu. Kesamaannya adalah sama-sama kalau di rumah senang pakai sarung gitu, Mbak Nana. Ini lagi sarungan nggak? Coba berdiri dong. Buktikan. Oke, Mbak Nana. Kalau gitu kita sudah dapat 3 pertanyaan yang dipilih. Pembicaraan guys, lihat deh guys, pas gue nanya pakai sarung apa enggak mengalihkan pembicaraan. Ini ada pertanyaan yang sudah kita pilih. Kita akan beri kesempatan kepada 3 penanya untuk langsung menanyakan kepada Mbak Nana. Yang pertama adalah Mbak Elizabeth dari Istanbul. Elizabeth dari Istanbul. Kemudian ada Mbak Aida dari Ankara. Kemudian Mbak Nenden dari Ankara lagi. Kemudian ada Mbak Diana dari Kastamonu, 4 berarti ini. Oke, silakan kalau gitu kita mulai dari Mbak Aida dari Ankara. Silakan memperkenalkan diri singkat. Mohon pertanyaannya disampaikan secara singkat supaya yang lain juga kebagian ya. Silakan Mbak Aida. Siapa ini Aida? Mbak Aida. Oke. Aku bisa ngeliat nggak ntar Mbak Aida? Bisa, ya? bisa. Okay. Somewhere di situ. Pokoknya yang nanya nggak boleh menyembunyikan diri ya, biar tunjukin wajahnya. Silakan Mbak Aida. Oke, mungkin ada masalah teknis Mbak Aida, mungkin kita langsung ke Mbak Edide, panggilannya Edide, ini Mbak Elizabeth Diana dari Istanbul. Mbak Edide, silakan Mbak Edide. Halo Mbak Nana. Halo. Assalamualaikum. Salam, Mbak Edide ya? Video cuma pakai foto. Gimana ya? Ini lagi di mobil. Saya lagi delivery bantuan logistik untuk WNI. Kebanyakannya perempuan seperti kata Pak Dubes. Selamat sore Pak Dubes. Selamat sore teman-teman semua. Jaga kesehatan ya. Perjuangan masih panjang Mbak Edide. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Mbak Nana kesempatannya. Saya senang banget ketemu Mbak Nana Pak. Ini jadi saya punya pertanyaan, ini terkait dengan teman-teman kita juga. Ini banyak pertanyaannya sebenarnya dari kami juga sesama yang mengabdi di bidang perlindungan WNI. Bagaimana menurut pandangan Mbak Nana tentang perempuan yang terpaksa atau memilih untuk akhirnya mencari nafkah di luar negeri? Sementara dia terpaksa harus meninggalkan keluarganya di Indonesia dengan berbagai alasan. Apakah menurut Mbak Nana, support system di Indonesia mulai dari keluarga sampai pemerintah itu sudah cukup untuk membuat sebenarnya perempuan Indonesia tidak perlu lagi mencari nafkah dan mencari resiko kerja di luar negeri? Terima kasih banyak ya Mbak Nana, salam sehat semuanya, salam sehat buat Pak Dubes dan seluruh staf. Terima kasih Mbak Edide, hati-hati di jalan. Jadi buat background buat Mbak Nana, kenapa pertanyaan ini muncul? Karena di Turki ini kita punya sekitar 1.500 patrapis, Mbak. Dan di luar itu juga kita punya entah berapa ratus PLRT. Kita tidak punya angkanya, tetapi karena jumlahnya banyak dan kebanyakan semua undocumented, jadi agak susah. Selanjutnya saya persilahkan Mbak Aida udah muncul belum ya? Tadi katanya Assalamualaikum Pak.
Oh, udah. tadi terzolimi tadi sama saya admin ya. Pak. Tadi nggak hidupin ininya, mikrofonnya sama admin ya. Memang adminnya begini. Iya. Oke, silakan Mbak Aida. Silakan. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dubes sebelumnya atas kesempatan bertanya yang diberikan kepada saya. Dek, tunggu dulu ya. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di berbagai penjuru dunia. Perkenalkan, nama saya Aida, profesi sebagai Mahmud alias Mamah Muda. Ya, sebelumnya saya kuliah juga di Turki, Mbak Nana. Iya Mbak, saya sempat tulis pertanyaan saya di chat, panjang sepertinya. Namun singkatnya seperti ini Mbak. Saya lihat ya Hari Kartini kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hari Kartini di tengah pandemi, di mana saya menyimpulkan bahwa menjadi cerdas adalah satu-satunya pilihan untuk menjadi perempuan yang berdaya dari segi ilmu dan pendidikan. Karena menurut saya perempuan itu sangat lekat gitu kaitannya dengan rumah, dan di masa-masa seperti ini banyak kebijakan yang dimulai dari rumah. Namun kita lihat sebagian orang masih ada yang tidak mengindahkan seperti PHBS, social distancing, bahkan baru-baru ini ada penolakan jenazah COVID-19 gitu. Nah, nanti itu Mbak, kira-kira menurut pandangan Mbak Nana gitu, hambatan seperti apa yang ditemui dalam pemberdayaan perempuan dari segi ilmu dan pendidikan gitu, sehingga pesan penting dari penanganan pandemi ini belum tersampaikan secara menyeluruh. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Aida, lagi di jalan kayaknya ya, hati-hati. Iya, lagi nunggu belanja Pak. Mbak Diana apa Mas ini? Oh, ini agak ini apa Mbak Diana ini rupanya adminnya ini bikin kasta Mbak Nana. Jadi kasta pertama ini harus ibu-ibu wanita perempuan di Turki. Jadi empat-empatnya semua perempuan ini. Dan karena Mbak Diana Pram, Kastamonu. Halo Mbak Diana. Oke, kalau Mbak Diana belum ada? Sudah dihidupin. Mbak Diana? Mbak Diana? Oke, Mbak Diana mungkin masih kelupaan pertanyaannya apa. Kita tunggu Mbak Diana, kita lanjutkan ke Mbak Nenden. Mbak Nenden, silakan. Mbak Nenden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nenden. Silakan. Pak Dubes atas kesempatannya. Mbak Nana, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nama saya Nenden. Saya kebetulan Gelin, Mbak. Gelin itu adalah wanita Indonesia yang menikah dengan pria Turki. Jadi saya juga koordinator umum untuk Gelin Indonesia atau perkumpulan wanita-wanita Indonesia yang menikah dengan pria Turki di Ankara. Dan saya juga bekerja di kantor saya, Mbak. Subsidiary organ of Organization of Islamic Cooperation, kedua terbesar setelah UN. Langsung saja Mbak Nana, pertanyaan saya, apa pandangan Mbak Nana mengenai meningkatnya kasus KDRT selama masa pandemi COVID-19 ini? Menurut laporan misalnya di Kota Yogyakarta, kasus KDRT itu mengalami peningkatan pada Maret 2020, adanya seruan pembatasan aktivitas sosial. Atau bahkan di Turki ini sendiri, Mbak Nana, berdasarkan berita elektronik Turki, disebutkan bahwa layanan konsultasi pernikahan semakin meningkat selama masa pandemik ini. Dan juga Bapak Sekjen PBB, Pak Antonio Guterres, mengimbau seluruh pemerintah di dunia untuk membuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian penting dari rencana respon nasional mereka untuk COVID-19 ini. Dan pertanyaan kedua, ini juga masih berhubungan dengan pertanyaan pertama, Mbak Nana. Anjuran apa yang mungkin bisa kita serukan kepada pemerintah Indonesia mengenai bagaimana mengintegrasikan gender dalam situasi bencana, khususnya pandemi COVID-19 ini? Terima kasih, Mbak Nana. Terima kasih, Mbak Nenden. Jadi, kita ada punya ratusan Mbak Nana wanita Indonesia yang menikah dengan pria Turki.
tapi nggak nyampe 10 pria Indonesia yang menikah dengan wanita Turki. Jadi saya masih harus memberdayakan pria-pria Indonesia supaya bisa menikahi wanita Turki juga. Silakan Mbak Nana dijawab. Tadi pertama tadi yang Nenden terakhir aku sempat keputus jadi nggak sempat dengar jelas, cuma soal KDRT ya kalau nggak salah ya yang Nenden ya. Terus yang pertama itu yang soal tadi aku sempat catat yang buruh migran bukan sih? Bukan, yang buruh migran itu di Elizabeth, EDD. Oh, oke. Ya. Oke. Yang pertama jadi nggak apa-apa aku jawabnya ini aja ya. Buruh migran menurut saya memang idealnya dan wajar kalau kita menuntut negara memberikan kesempatan bekerja untuk semua warganya, sehingga tidak perlu ada keharusan warganya keluar dan menikah, terutama yang perempuan ya. Ibu-ibu harus meninggalkan anaknya, suaminya, menyeberang lautan, kemudian bekerja di seberang sana. Jadi sangat wajar kita menuntut negara untuk bisa memastikan kebutuhan warga bisa terpenuhi kalau mereka bekerja di tanah airnya sendiri. Tetapi kita tahu dalam kenyataannya, dalam realitanya, negara belum bisa memberikan itu. Kalau begitu, apa hal kedua yang wajar kita tuntut dari negara? Kalau tidak bisa kasih pekerjaan di dalam negeri, minimal pastikan perlindungan untuk mereka ketika mereka ada di luar negeri. Dan menurut saya, pada poin kedua ini, bukan karena Pak Iqbal pernah saya undang jadi narasumber di Mata Najwa dan kita pernah berbicara soal itu, tapi pada poin perlindungan warga negara di luar negeri, alhamdulillah menurut saya kita sudah pada track yang benar begitu. Ada banyak sekali kisah-kisah yang kita dengar bagaimana diplomat-diplomat kita berjibaku untuk memastikan perlindungan WNI di luar negeri, bahwa ya masih banyak PR, bahwa ya masih banyak yang harus dilakukan tentunya. Ada jumlahnya pastinya jutaan, Pak Iqbal yang lebih hafal angkanya. Sementara jumlah diplomat kita tidak mungkin bisa mengcover semuanya. Jadi ya ada kejomplangan itu, tetapi menurut saya tuntutan yang kedua, alhamdulillah kita bisa berbangga hati atas bagaimana kinerja Kemenlu selama beberapa tahun terakhir dalam soal perlindungan di luar negeri. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab. Apakah dan menurut saya mereka ada istilahnya pahlawan devisa dan sebagainya. Menurut saya itu terlalu kecil sih kalau hanya pahlawan devisa. Ya, mereka mendatangkan devisa. Tetapi kalau kita bicara dalam skala yang lebih kecil begitu ya, si ibu yang meninggalkan anaknya, yang terkadang bertahun-tahun tidak bisa pulang, yang ketika pulang pun anaknya mungkin tidak mengenali. Jadi ada begitu banyak drama dan begitu banyak kisah-kisah kemanusiaan yang betul-betul menyentuh hati begitu. Dan rasanya kalau sekedar pahlawan devisa itu titel yang kurang cukup menggambarkan betapa besar pengorbanan yang mereka lakukan, bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk mendatangkan devisa bagi negara. Jadi sudah sangat sewajarnya minimal yang bisa kita lakukan adalah memberikan perlindungan pada mereka. Itu yang soal buruh migran. Aida tadi bertanya soal pandemik ya. Yang jelas situasinya seperti ini sekarang di Indonesia. Jadi tadi tuh kebetulan banget teman-teman, tadi tuh saya baru dapat kesempatan wawancara eksklusif Presiden Jokowi. Tadi pagi saya ke istana, wawancara lumayan panjang, kurang lebih hampir 40 menit, akan tayang besok di Mata Najwa, dan itu kesempatan pertama yang diberikan Pak Jokowi ke jurnalis selama pandemi ini, jadi memang panjang sekali list saya bertanya ke negara ketika tadi pagi itu, dari mulai soal yang pertama efektivitas dari status PSBB, soal kemudian juga koordinasi yang tumpang tindih, peraturan yang kerap berbeda dikeluarkan, konsistensi menegakkan status PSBB misalnya, bagaimana kita masih punya kendala untuk transparansi data, bagaimana kita bisa memastikan tenaga medis kita terlindungi, bagaimana kita bisa memastikan rumah sakit kita juga akan mampu menampung pasien, bagaimana kita bisa memastikan warga yang kita minta di rumah aja itu kebutuhannya juga terpenuhi, karena sekarang kan ada dilema, di rumah nggak makan, kelaparan, keluar kena corona. Kalau mau membuat itu menjadi simpel ya. Jadi memang situasi ini situasi yang sangat tidak ideal. Setiap resiko yang diambil itu menimbulkan resiko yang lain. Jadi memang ini masalahnya rumit, yang juga tidak hanya dialami Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Tapi menurut saya poinnya justru itu. Justru ketika kita tahu yang mengalami ini bukan hanya Indonesia, kita punya kesempatan untuk belajar dari kesalahan negara lain misalnya. Atau kita punya kesempatan untuk melihat bagaimana negara lain berhasil melandaikan kurvanya. Atau bagaimana ketika memilih satu kebijakan ternyata membawa kemudorotan yang lain.
Jadi menurut saya kesempatan untuk bisa belajar dan memastikan kita bisa lulus dalam ujian ini, itu tuh seharusnya menjadi lebih besar. Ya, tidak mungkin ini ditanggung sendiri oleh negara, ya karenanya perlu peran warga negara untuk bisa memastikan kita lulus sama-sama di ujian ini, tapi sekali lagi, negaralah yang paling bertanggung jawab, negara punya uang, negara punya kuasa, negara punya senjata, negara punya tentara untuk bisa memastikan kebijakan-kebijakannya dilakukan. Dan tadi saya juga sempat bertanya soal mudik misalnya, dibilangnya tidak boleh, kemudian boleh, tidak boleh hanya untuk PNS, ABRI, tentara, anggota BUMN, terus sekarang katanya juga tidak boleh lagi semuanya. Tetapi tidak bolehnya belum sekarang, masih beberapa hari lagi. Jadi memang kalau menurut saya tampak ada kegagapan yang diambil atau dilakukan oleh aparat negara kita, yang mungkin saja pada tahap tertentu itu bisa dimaklumi. Karena mana ada sih negara yang tidak gagap menghadapi COVID-19 ini. Tapi sekali lagi, itulah pentingnya kita bisa bersuara, kita berani menyampaikan pendapat, berani mengungkapkan apa yang kita lihat dan kita rasa, tetapi juga memiliki empati untuk bisa memahami tidak semudah apa yang orang katakan. Jadi mencari keseimbangan itu menurut saya selalu sulit dalam kondisi apapun, terutama di kondisi yang sangat krusial seperti sekarang ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Nenden. Soal KDRT. Silakan lanjut sama Nana. Ya, soal KDRT ini juga isu yang menurut saya krusial, tapi kerap kali akhirnya seperti biasa isu ini terpinggirkan. Bukan hanya pada saat kita menghadapi situasi seperti ini loh. KDRT itu selalu isu yang hanya penting setiap kali ada debat presiden atau debat pejabat publik membahas soal perempuan. Selebihnya bukan urusan mereka. Selebihnya ya urusan NGO, selebihnya ya urusan aktivis, selebihnya ya urusan orang-orang yang pernah berada dalam situasi itu. Tapi kalau tidak, itu tidak menjadi penting. Jadi menurut saya memang kuncinya lebih banyak perempuan di pengambilan kebijakan, perempuan yang masuk politik, perempuan yang ada di posisi-posisi kunci. Jangan berharap pada laki-laki mau memperhatikan isu yang sangat perempuan ini, karena sekali lagi buat mereka nggak penting. Jadi mari mendorong sebanyak mungkin perempuan ada di politik, minimal kita akan punya empati, akan punya kemampuan untuk bisa merasakan, dan seharusnya punya rasa atau sensitivitas yang lebih tinggi untuk bisa menalar mana isu-isu yang memang penting diselesaikan, bukan karena timing politik saja. Tapi persoalannya lagi, tidak begitu saja perempuan mau memilih perempuan. Ya, kita mau ada perempuan lebih banyak di politik, tetapi ketika kita dihadapkan pada pilihan ada perempuan atau laki-laki, kemungkinan justru malah perempuannya nggak memilih perempuan gitu. Jadi kembali lagi ke poin saya yang pertama tadi, betapa pentingnya kita membangun lingkaran kekuatan, bukan hanya untuk mendukung perempuan lain, tetapi juga untuk mendukung kepentingan kita. Karena yakinlah kepentingan perempuan hanya akan bisa maksimal diusahakan oleh sesama perempuan. Begitu, Pak. Makasih. Aku agak ya, maaf ya. Makasih, Mbak Nana. Itu tadi bersemangat sekali Mbak Nana tuh kalau sudah bicara mengenai perempuan yang kuat itu. Jadi mudah-mudahan semangat ini menular ke teman-teman di sini. Benar sekali tadi Mbak Nana bilang bahwa memang perlu ada feminisasi negara, politik, lebih banyak wanita masuk ke sektor-sektor itu untuk membuat kebijakan. Kami di Kementerian Luar Negeri merasakan, Mbak, setelah Menlunya perempuan, isu perlindungan WNI di mainstream gitu, karena memang konstituennya sebagian besar perempuan. Dia lebih bisa merasakan sakitnya perempuan-perempuan yang jadi buruh migran di luar itu bebannya gitu, sehingga kepeduliannya jadi lebih tinggi, bahkan dijadikan salah satu pilar politik luar negeri di Kementerian Luar Negeri gitu. Jadi kayaknya memang perlu presiden perempuan sih, sekali lagi. Amin. Kita siap mendukung mau perempuan mau laki-laki, yang penting peduli sama negara. Tapi dipastikan nanti setelah COVID ini, Mbak Nana, yang akan jadi presiden 2024 ini, isu kemanusiaan termasuk isu perempuan ini akan jadi isu penting karena orang mengalami trauma kemanusiaan sekarang ini. Betul sekali. Oke, kita ada 2 penanya lagi, Mbak Nana. Sebelum saya membacakan nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain. Satu Biantika ya. Satu Mbak Biantika
ini dari Bursa, kemudian Mbak Arifa dari Konya. Silakan memperkenalkan diri ya, dan mohon sesingkat mungkin, langsung to the point. Biantika, silakan. Ya, halo. Halo. Halo, Pak. Halo juga. Bisa dengar suara saya? Sangat kedengaran. Oh iya, halo, selamat malam Mbak Nana. Selamat sore untuk Pak Dubes. Perkenalkan, nama saya Biantika dari Bursa Turki. Singkat saja nih Mbak Nana, karena hari ini kan sedang memperingati Hari Kartini. Jadi pertanyaan saya adalah, apa sih makna Hari Kartini dan tentunya sosok Raden Ajeng Kartini bagi seorang Najwa Shihab? Terima kasih. Terima kasih. Pandangan Mbak Najwa nih ditanya. Mbak Arifa? Mbak Arifa? Konya? Mbak Arifa dari Konya? Pasti kuotanya habis ini. Kuotanya pasti habis nih, mahasiswa nih pasti. Mbak Arifa belum ada? Oke. Kalau nggak ada Mbak Arifa, Masuknya, halo, Assalamualaikum. oh, ya oke. Hampir saja saya kasih Mbak Arifa. Silakan Mbak Arifa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan Mbak Nana. Halo. Halo, udah, silakan. Iya. Mbak. Selamat. Halo. Menurut Mbak Nana sendiri tentang perempuan yang selalu berusaha untuk berpikir positif dan konsisten dalam hidupnya, karena kita ketahui audiens di sini kan kebanyakan rata-rata mahasiswa, masih muda, dan juga sering labil dalam hidupnya. Itu bagaimana perspektif Mbak Nana sendiri tentang hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana. Meskipun ini tujuannya sebetulnya untuk mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat buat teman-teman di Turki, tapi tidak bisa dihindari banyak juga peserta dari Indonesia. Jadi satu dari Indonesia, satu dari Mesir. Jadi saya juga mau menampung pertanyaan. Saya mau berikan kesempatan kepada Mas Gifara Kali. Ini pelajar dari Mesir ini. Jadi ini adik kelasnya Abi. Jadi biar kita kasih privilege untuk bertanya. Kemudian setelah itu Mbak Farah dari Sulawesi Selatan. Silakan Mbak Gifara, habis itu Mbak Farah. Silakan. Mbak Gifara. Iya. Fadhali. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Kak Nana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selfie-nya nanti aja. Sekarang nanya dulu. Iya Kak. Pasti selfie dulu nih. Jadi perkenalkan, Nana Gifara Sarita Syafani, Ana perwakilan dari mahasiswa Mesir, Kairo. Kak Nana. Jadi begini, kita sendiri wanita itu sering kerap kali dibilang, terutama Ana dalam masalah pribadi atau masalah keluarga, ditekan oleh keluarga-keluarga yang tidak mendukung untuk belajar di luar. Terus untuk menuntut ilmu jauh gitu, Kak Nana. Nah, jadi tuh banyak argumen-argumen yang berkata, kenapa sih wanita tuh harus sekolah tinggi-tinggi? Kenapa sih wanita tuh harus punya predikat gitu? Sedangkan mereka juga akan kembali ke dapur, kembali ke rumah, mengurus anak, dan lain hal sebagainya. Menurut Kak Nana sendiri, bagaimana tanggapan kakak terhadap mereka-mereka yang sering berargumentasi seperti itu, Kak? Padahal kita sendiri wanita itu mempunyai hak dan hak untuk menuntut ilmu, dan juga kita tuh untuk apa diadakannya emansipasi wanita gitu, Kak? Kalau kita tidak bisa belajar dan tidak bisa menyetarakan hak kita sama seperti laki-laki gitu, Kak. Oke, makasih Mbak Gifara. Salam buat teman-teman di Mesir ya. Sekarang Mbak Farah.
Ya. Mbak Farah dari Sulsel, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah dari mahasiswa Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan. Nah, pertanyaan saya, seberapa penting sih pendidikan untuk wanita? Toh ujung-ujungnya nanti wanita akan hanya berada di dapur, di rumah terus. Nah, bagaimana tanggapan Mbak Nana akan hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hari ini Mbak Nana jadi tempat curhat nih. Ini pertanyaan-pertanyaan keluarnya dari hati yang paling dalam kayaknya Mbak Nana. Mbak Nana, by the way ini Mbak Nana bertanggung jawab nih membuat, karena room Zoom kami ini cuma cukup buat 1000, ini sudah masuk 998 nih. Jadi ada yang keluar, dimasuk lagi, jadi bertahan di situ. Hampir 1000 Mbak Nana. Baik Mbak Nana, silahkan, ada 4 pertanyaan tadi dari Mbak Gifara, kemudian Mbak Farah, kemudian apa lagi tadi? Oh, Mbak Biantika dan Mbak Arifah. Silahkan Mbak Nana, mungkin mau dijawab sekaligus, silahkan. Kenapa Kartini? Menurut saya Kartini itu, saya kagum pada sosok Kartini, terutama karena keberaniannya melawan yang mengekung, situasi yang mengekungnya. Menurut saya itu pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari riwayat hidup Kartini, teman-teman, itu wafatnya kan usianya sangat muda. 25 tahun wafat. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Kesan dan pengaruhnya begitu panjang, melampaui usianya berkali-kali lipat. Kartini itu hidup di abad 18, tapi kita sekarang di 2020, dari Turki, dari Sulawesi Selatan, dari Mesir, kita berkumpul di Hari Kartini. Betapa besar contoh, ini baru contoh kecil, betapa besar pengaruh dan kesan yang tertanam dari pemikiran dan juga dari kecerdasan Kartini. Ya, bisa kita ketahui dari surat-suratnya. Ketika ia menuangkan pikirannya dalam bentuk tulisan, ketika kita bisa membaca kembali surat-surat Kartini, dari situlah kita bisa tahu betapa pemikiran-pemikirannya sangat maju dibandingkan zamannya. Jadi ini 2 hal yang saya pelajari. Pertama karena memang keberaniannya, kedua karena kemampuannya menulis, dan kemampuannya menulis dia dapatkan karena hobinya membaca. Saya percaya sesungguhnya duta baca Indonesia pertama di Indonesia itu adalah Raden Ajeng Kartini. Saya kebetulan juga duta baca, jadi diberi tugas menjadi duta baca. Karena ketika saya belajar soal Kartini, saya sadar yang pertama kali menjadi duta baca itu R.A. Kartini begitu. Ia bisa menulis sedemikian indah, sedemikian tajam karena asupan yang dia baca lewat bahan bacaan. Jadi kalau kita mau meneladani Kartini saat ini, teladanilah adalah yang pertama keberaniannya untuk mendobrak situasi yang tidak ideal. Kemampuannya untuk bisa menulis dengan amat tajam yang dia dapatkan dari kemampuannya untuk melahap bahan bacaan yang bergizi. Jadi mari meneladaninya dengan suka membaca, ini duta baca yang bicara, harus kampanye terus, kapanpun, dimanapun, dan mari berani mengungkapkan pikiran kita. Saya ada satu mantra, teman-teman. Be brave, but don't be stupid. Jadi mari berani, tapi jangan jadi bodoh. Kalau kita cuma berani aja, tanpa kita punya kemampuan untuk mengartikulasikan keberanian kita dengan pasokan ilmu, dengan pijakan data, itu artinya kita bodoh. So let's be brave, tapi let's make sure we're not stupid while doing it. Jadi itu satu hal yang saya pelajari dari Kartini. Perempuan yang untuk apa sekolah tinggi-tinggi karena nanti akan berakhir di dapur. Saya mau balik begini. Yang pertama, saya kok ragu ya, masih ada yang berpikiran seperti itu. Tapi anggaplah ada yang berpikiran seperti itu. Terlalu banyak contoh yang bisa kita berikan untuk membuktikan sebaliknya. Kalaupun toh sang perempuan memilih atau terpaksa karena keadaan tidak bisa melanjutkan sekolah sehingga akhirnya di rumah misalnya, atau sehingga akhirnya dianggap pilihannya untuk menjadi ibu rumah tangga hanya pilihan itu begitu. Justru dengan menjadi ibu rumah tangga yang mengatur keseharian, yang mendidik anak-anaknya, justru ilmu menjadi sangat penting ketika itu. Ibu adalah guru pertama kemanusiaan. Guru pertama
yang akan membentuk generasi ke depan. Kan ada ungkapan tuh, if you educate a woman, you're educating the whole village and you're educating the whole nation gitu. Kalau kita mendidik satu perempuan, itu kita mendidik suatu bangsa. Jadi kalaupun misalnya pilihan itu terbatas ibu rumah tangga, pilihan yang luar biasa terhormat ya menurut saya, jangan kemudian dianggap menjadi ibu rumah tangga itu bukan sesuatu yang terhormat. Kalaupun misalnya pilihannya ada di sana, itu alasan yang menjadi lebih penting, betapa ia harusnya juga berpendidikan dan memiliki wawasan yang luas untuk memastikan keluarganya, anak-anaknya, tetangganya, lingkungannya. Karena sekali lagi kita tahu, perempuan kalau ada di rumah, yang diurusin bukan cuma anak istrinya, anak suaminya, pasti akan bergaul dengan tetangga, pasti akan ke masjid, pasti akan ikut arisan. Sekali lagi, perempuan dimanapun, walaupun tidak bekerja, akan menjadi perempuan yang multiperan. Dan di peran-peran itu, pendidikan menjadi kunci dan akan menjadi senjatanya untuk melakukan apapun. Jadi sekali lagi, pendidikan bukan hanya untuk berkarir, bukan hanya untuk menduduki posisi tertentu, apakah di organisasi atau di korporasi, tetapi juga untuk diri kita sendiri, memperkaya diri, memperkaya hati, dan memperkaya orang-orang di sekeliling kita. Menurut saya itu kunci dari pendidikan. Pertanyaan yang satunya apa ya Pak Iqbal? Aku lupa. Kayaknya itu dua-duanya menjawab ya. Aduh, aku nggak kedengeran suaranya. Cek. Pak Iqbal, kayaknya masih di-mute deh suara Pak Iqbal. Ya Mbak Nana, kayaknya memang tidak spesifik ke masing-masing pertanyaan, tapi secara umum itu sudah menjawab pertanyaan teman-teman yang 4 orang tadi, Mbak. Mbak Nana, saya akan masuk ke pertanyaan yang karena ada total ada 112 pertanyaan yang masuk Mbak Nana, jadi saya pilih aja beberapa yang mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Yang pertama, ada beberapa orang menanyakan bahwa begitu banyak stereotip yang melekat pada wanita gitu. Apa sih saran Mbak Nana, pandangan Mbak Nana supaya wanita kita, perempuan-perempuan Indonesia bisa keluar dari stereotip itu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian ada beberapa yang menanyakan juga kira-kira mengenai pandangan bahwa wanita itu memang lebih sensitif daripada daripada laki-laki gitu. Tetapi sensitifnya itu dianggap sebagai kelemahan. Gimana caranya supaya sensitivitas itu bisa dikonversi menjadi kelebihan? Kira-kira gitu, Pak Nana. Iya. Stereotype. Ada kutipan Oprah Winfrey yang saya suka banget, yang dia bilang, what you get in life, what you have the courage to ask for. Jadi keberanian kita untuk menyuarakan apa yang kita mau dan kita anggap penting, itu yang akan kita dapatkan dalam hidup. Jadi teman-teman tersayang, my sisters, kita hidup ini cuma satu kali. Jika kita ingin dapat sesuatu, jika kita ingin mengubah sesuatu, jika kita ingin membangun sesuatu, jika kita ingin dapat kesempatan, jika kita ingin dimengerti, pilihannya cuma satu, berani bicara. Dan saya tahu tidak semua orang merasa nyaman untuk melakukan itu. Terutama sulit bagi perempuan di budaya patriarki yang diajarkan, wah nggak sopan lu kalau minta, ngomongnya jangan keras-keras, banyak tanya dianggapnya cerewet, ya kan, ribet. Stereotipnya kan begitu, perempuan yang banyak bicara itu sombong, susah diatur gitu. Jadi kesulitan kita untuk berbicara secara terbuka, mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita, itu terkungkung oleh stereotip yang ada, itu yang pertama. Yang kedua, kembali ke yang tadi saya bilang, terkadang ada keraguan dalam diri kita sendiri. Emang ada yang mau denger ya? Emang pendapat gue penting ya? Kalau nanti ternyata gue ngomong terus nggak disukain gimana? Kalau nanti gue ngomong kedengerannya bodoh gimana? Jadi ada banyak sekali keraguan-keraguan yang kerap muncul di dalam diri kita. Dan kuncinya menurut saya satu sih, latihan. Bicara. Harus sering latihan. Kemampuan untuk mengutarakan pendapat, kemampuan untuk mengartikulasikan pikiran dengan jelas, kemampuan untuk memilih diksi yang tepat, itu sesuatu yang bisa kita latih. Bagaimana caranya? Sampaikan hal-hal yang kita setujui atau tidak. Berani menunjukkan sikap dalam berbagai persoalan. Bangun dari situ. Problemnya lagi, orang yang takut kalau berbicara atau mengutarakan pendapat itu biasanya karena kerap kali pasti ada reaksi.
Dan reaksinya tidak selalu positif. Kalau kita mengharapkan hidup tenang-tenang saja, pendapat kita disukai semua orang, itu tidak akan terjadi. Jadi pasti akan ada reaksi, mungkin akan sampai sejauh konflik, pasti ada orang yang tidak sependapat dengan kita, pasti ada orang yang akan bilang kita salah, sampai sejauh menghina, memfitnah, membuli, dan sebagainya. Tapi, ya nggak apa-apa, we can handle it, kita bisa kok, we can manage all that gitu. Jadi jangan ragu, sampaikan pendapat, dengarkan orang lain. Kita tidak selalu benar, kemungkinan, bahkan mungkin saja di awal-awal kita salah, tapi ya nggak apa-apa. Tarik nafas, sampaikan pendapatnya, dengarkan orang lain, berteman dengan orang yang berbeda, tunjukkan sikap, dengarkan, dan itu pola-pola latihan yang bisa terus kita lakukan dalam skala yang lebih kecil, sampai kemudian skala yang besar, sampai kita cukup nyaman untuk bisa mengutarakan apa yang menurut kita penting. Jadi sekali lagi, apa yang kita dapatkan, itu apa yang berani kita perjuangkan dan kita suarakan. Jadi stereotip-stereotip itu harus kita hancurkan, salah satunya lewat cara itu, berani mengungkapkan apa yang penting. Soal sensitif, saya merasa sensitif itu kualitas nomor 1 dari perempuan yang kerap kali justru menjadi kekuatan. Ya, tentunya segala hal yang berlebihan, hasilnya juga nggak baik gitu. Jadi terlalu sensitif juga nggak baik, terlalu cuek juga nggak baik. Kuncinya kan wasatiyah, kalau istilah Abi, ada di tengah begitu ya, yang moderat gitu. Bagaimana kita bisa selalu tidak terlalu ke kiri atau tidak terlalu ke kanan. Dan saya ingat Abi bilang menjadi yang di tengah itu selalu berat, karena seringkali kita dipengaruhi oleh emosi. Sementara untuk menjadi di tengah itu perlu rasionalitas dalam bersikap dan berpikir. Kembali ke sensitivitas itu, menurut saya sensitif itu kualitas nomor 1 perempuan, kemampuan kita untuk berempati, bisa mendengarkan, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, kualitas yang menurut saya di saat-saat kita seperti ini teman-teman, di saat pandemi, di saat kita harus menjaga jarak sosial, tapi justru harus menjaga kemanusiaan, itu menjadi nilai tambah. Kalau teman-teman mau ikuti pemberitaan, 7 pemimpin yang dianggap berhasil so far mengatasi dampak dari COVID-19, 7 pemimpin perempuan loh. Jerman, New Zealand, mana lagi Pak Iqbal kan ada tuh, kita sempat lihat tuh beredar 7 pemimpin perempuan yang dinilai justru karena kualitas keperempuanannya lah yang membuat mereka dianggap berhasil memitigasi resiko dan mengambil kebijakan-kebijakan yang memang berpihak pada publik. Jadi sekali lagi, kualitas yang ada di diri perempuan, kualitas kepemimpinan yang justru menyebabkan perempuan berada dalam situasi-situasi yang memungkinkan kita mengambil keputusan yang jauh lebih baik. Amin, insya Allah. Bukan berarti yang laki-laki enggak ya, tetap baik, cuma tetap baikan kita sih. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Nana. Ini mungkin dua terminologi yang mirip itu ya, itu sensitif sama sensibel gitu. Saya sih cenderung melihat perempuan itu sensibilitasnya sangat tinggi kepada situasi-situasi kemanusiaan. Ini kan kita lagi ada acara di Turki juga untuk mengisi waktu teman-teman. Kita bikin rangkaian acara untuk mengisi waktu melalui webinar. Dan saya membayangkan kalau sebelum COVID-19 mungkin itu sebagian besar laki-laki. Tapi ketika kita minta pendapat teman-teman siapa yang sebaiknya menjadi pembicara di acara-acara ini, dari 7 mungkin ya. Dari 7 itu 5 perempuan, hanya 2 yang laki-laki. Jadi dalam suasana orang lagi calamity seperti sekarang ini, rupanya kehadiran wanita semakin perempuan semakin dibutuhkan, dan wanitalah yang bisa mengobati sakitnya dunia ketika menghadapi situasi seperti ini. Cocok. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Ini juga saya coba ambil secara random dari teman-teman yang mewakili pertanyaan yang lainnya. Yang pertama ini cerita dari teman-teman yang studi di luar negeri dan memutuskan akhirnya untuk bekerja di luar negeri juga. Nah, ini mulai banyak nih trennya. Di Turki juga mulai banyak yang akhirnya memutuskan tidak pulang tetapi bekerja di Turki. Kemudian pertanyaannya, oleh banyak orang mereka diharapkan kamu mengabdi dong buat negaramu juga. Nah, bagaimana memaknai pulang ke negara? Mengabdi buat negara itu bagaimana? Apakah harus pulang atau bisa tetap mengabdi pada saat berada di luar? Yang kedua,
sekarang kuota di politik kan 30% harus perempuan gitu. Apakah menurut Mbak Nana 30% itu cukup atau perlu ditambah, atau kualitas atau kuantitas pilihannya gitu. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan pribadi nih Mbak Nana. Mbak Nana itu pernah gagal nggak sih gitu? Pernah gagal memperjuangkan sesuatu nggak sih? Terus what did you do gitu loh untuk ketika menghadapi kegagalan? How did you cope dengan situasi itu dan kemudian bangkit lagi? Silakan Mbak Nana. Ya, pilihan untuk mengabdi. Saya percaya di era sekarang di mana lokasi geografis itu bukan lagi penentu di mana kita bisa berkarya dan menyumbang sesuatu. Menurut saya tidak harus berada di tanah air untuk bisa mengabdi. Bahwa mungkin kesempatan itu, dampak itu menjadi lebih besar ketika di tanah air, tentunya ya. Tetapi kalau dihadapkan pada pilihan di mana merasa akan lebih bisa membawa manfaat kalau berada di luar negeri, bisa menimba pengalaman. Saya selalu bilang gini, kalau habis dapat beasiswa, belajar, kalau ada kesempatan untuk kerja dulu di luar negeri, langsung pulang atau kerja dulu ya? Saya kalau ditanya, dan sering ada yang tanya ke saya akan bilang, coba dulu belajar kerja di luar negeri, gali pengalaman, cari jejaring, kumpulkan ilmu, baru setelah itu pulang ke Indonesia untuk kemudian membagikan apa kesempatan yang sudah kita pelajari di luar negeri di Indonesia gitu. Tapi sekali lagi jadi kalau ada kesempatan bisa belajar, ada kesempatan bisa kerja di luar negeri, please by all means do that gitu. Tapi ya jangan kelamaan ya guys. Ingatlah Ibu Pertiwi kerap memanggil, saudara-saudaramu juga sangat rindu dan ingin tahu bagaimana transfer ilmu itu bisa dilakukan. Tapi sekali lagi, kendala geografis, jauhnya jarak, itu sekarang dengan teknologi seharusnya tidak menghalangi kita untuk berbuat bagi negeri lewat cara apapun. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab. Soal kualitas atau kuantitas, menurut saya sekarang pun 30% itu masih jauh. Di DPR, kalau saya tidak salah, itu bahkan tidak sampai 20%. Kalau di kabinet, di periode yang pertama, menterinya Pak Jokowi yang perempuan itu lebih banyak dari yang sekarang. Untung Bu Retno masih dipertahankan, jadi prestasi masih ada di situ. Tapi kalau dari segi jumlah gitu ya, itu memang berkurang, terutama di posisi-posisi puncak. Dan kalau kita bicara di korporasi, CEO perempuan itu juga jarang, dan itu menurut saya juga salah satu bidang yang harus terus didorong. Dan memang kerap kali kalau kita bicara dunia korporasi itu tantangannya jauh berbeda dibandingkan dengan yang berada di birokrasi, walaupun secara umum sama, tapi setiap bidang tentunya punya keunikan masing-masing. Jadi menurut saya sekarang yang kita dorong sebanyak-banyaknya dulu ada di dalam, dan memastikan apa yang mereka yang ada di dalam sekarang betul-betul berbicara dan mewakili kita. Jadi itu sesuatu hal yang menurut saya harus didorong secara bersamaan. Terus apalagi Pak Iqbal, pertanyaannya satu lagi? Mengenai pernah gagal nggak sih Mbak Nana? Oh pernah lah. Pernah. Saya itu tipe orang yang sangat keras pada diri sendiri dan sangat keras terhadap tim. Saya orang yang sangat detail gitu ya. Saya ingat awal-awal ketika mau bikin Mata Najwa teman-teman. Itu tuh saya sempat khawatir dan saya sempat ragu, saya nyari banyak sekali alasan. Metro waktu itu bilang, ayo nah bikin program sendiri. Ketika itu tuh udah ada Kick Andy, dan Kick Andy waktu itu berhasil mendapat tempat gitu di hati pemirsa Metro TV, dan kemudian Metro mendorong anchor-anchor seniornya untuk juga membuat program sendiri yang di-tailor atau dirancang sedemikian rupa sehingga bisa mencerminkan karakter si pembawa acara atau si host. Lahirlah kemudian Mata Najwa. Saya ingat ketika itu tuh saya sempat berulang kali ngeles gitu, nggak mau punya program sendiri karena saya takut gagal. Saya takut, ketika itu saya sudah 10 tahun jadi wartawan. Dan saya takut kalau kemudian nanti Mata Najwanya gagal, apakah itu artinya Najwanya yang gagal? Apalagi ada embel-embel atribusi nama di sana. Kalau Mata Najwa nggak laku, nggak ada sponsornya, apa itu artinya Najwa nggak laku? Kalau ratingnya kecil, apa itu artinya memang Najwa nggak disukai?
dan apakah itu artinya 10 tahun investasi waktu dan investasi pengalaman saya sebelum membuat Mata Najwa, itu juga orang akan lupa, yang diingat hanya kegagalan yang ini. Untuk berusaha memantapkan hati karena takut gagal. Dan menurut saya wajar sih ketakutan gagal itu. Nggak ada orang yang nggak takut gagal. Kuncinya adalah bagaimana kita, kalaupun gagal, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ketika saya memutuskan untuk keluar dari Metro TV, perusahaan pertama dan terlama saya selama 17 tahun untuk membangun sesuatu yang sama sekali baru, narasi. Itu juga saya luar biasa ketakutan, apalagi waktu itu bukan hanya saya, tapi ada beberapa teman di Metro TV yang mau bergabung. Saya sempat nggak bisa tidur beberapa bulan begitu ya. Gimana kalau saya nggak bisa gaji orang? Gimana kalau ya sekali lagi waktu itu kan Mata Najwa udah lumayan ratingnya, orang udah kenal, terus tiba-tiba saya berhenti bikin perusahaan sendiri dan sebagainya. Jadi ada banyak momen-momen di dalam hidup saya yang saya akuin saya takut gagal. Tapi khusus untuk teman-teman ya, mumpung masih muda, coba lagi aja, coba aja. Habiskan kuota gagalmu di saat muda sekarang. Jangan tunggu matang, jangan tunggu tua untuk mencoba sesuatu. Mumpung masih muda, perjalanan kita mendaki, tenaga kita masih kuat. Jangan kelamaan camping. Ketika kita berhasil mencapai satu puncak, cari puncak berikutnya. Jadi sekali lagi, wajar punya ketakutan, wajar punya kekhawatiran, tetapi ya bagaimana kita bergerak dari situ, bagaimana kita membangun support system yang memastikan kita punya kekuatan untuk bergerak, menurut saya itu kunci sih, gimana kita mau berhasil. Makasih Mbak Nana. Ini makin seru kayaknya, makin banyak inspirasi ini. Dan ini banyak yang mungkin mulai nyumpahin panitia nih, karena udah mentok kuota 1.000 nih Mbak. Nggak bisa masuk nih pasti. Oke, Mbak Nana, saya harus fair ini sedikit ini, meskipun ini memang lebih banyak ditujukan buat memberi semangat, memberi inspirasi kepada teman-teman perempuan, tetapi ada yang insist dari tadi raise hand ini laki-laki. Nah, kalau boleh saya, Mas Ahmad Fahrur Ridho, masih ada nggak di sini? Ahmad Fahrur Ridho, silahkan. Ini dari tadi, ini mungkin mewakili kaum laki-laki untuk mengajukan pertanyaan, silahkan. Baik Pak, sebentar Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Kedengaran tidak? Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan. Mbak Nana, selamat malam Mbak Nana. Ya, saya mau tanya. Di sini di zaman dewasa sekarang banyak terjadi pemakluman yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Seperti contoh, perempuan kayak gitu, perempuan kayak gitu. Akhirnya banyak perempuan-perempuan yang mengambil hal tersebut untuk tidak berperan, leha-leha, seperti itu. Dan itu akhirnya banyak perempuan yang menjadi pengangguran, akhirnya salah arah. Itu bagaimana pendapat Mbak Nana seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Mas Fahrur Ridho. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sofia Satradiningrat di Kuala Lumpur, mahasiswa yang juga kontributor Metro TV. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai perempuan menyikapi budaya patriarki yang sudah mendarah daging di tengah era emansipasi? Kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana cara Mbak Nana mendidik dan menanamkan nilai-nilai keperempuanan atau kesetaraan kepada putra Mbak Nana? Ini pertanyaannya. Silakan Mbak Nana. Ya, saya merasa pola pendidikan yang paling pas itu adalah dengan contoh sih, dengan memberi contoh begitu. Dan Izzat melihat bagaimana Ibrahim, suami saya, relasi kami berdua, bagaimana kemudian dukungan yang selalu diberikan Mbak Im ke perjalanan karir saya, bagaimana kemudian sejak awal
selalu memberikan kepercayaan begitu untuk saya mengambil pilihan-pilihan dalam karir maupun pilihan-pilihan dalam berbagai hal yang langkah yang saya ambil gitu di luar karir. Jadi saya berharap lewat contoh yang dia dapatkan dari ayahnya, dengan melihat bagaimana kakeknya membesarkan ibunya dan tante dan seluruh anak-anaknya gitu ya. Saya berharap Izzat mendapatkan inspirasi atau mendapatkan pendidikan yang terbaik lewat contoh-contoh yang ia saksikan langsung begitu. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Kalau Izzat sih saya selalu kalau dengan Izzat saya selalu berusaha untuk melibatkan dia dalam berbagai hal, keputusan-keputusan yang harus saya ambil gitu. Ketika kemudian memutuskan untuk keluar dari metro, ketika kemudian untuk bahkan di hal-hal keseharian. Kemarin misalnya malam kan dapat kabar bahwa wawancara Pak Jokowi tadi siang gitu. Nah itu pun Izzat tahu gitu, ikut berdiskusi apa topik-topik yang akan ditanyakan ke Pak Jokowi. Begitu selesai kemudian juga saya cerita apa jawaban-jawaban Pak Jokowi. Jadi melibatkan dia dalam proses atau dalam keseharian perjalanan saya itu juga salah satu cara untuk melihat, dan mudah-mudahan Izzat bisa melihat begitu bahwa ibunya juga punya banyak tanggung jawab yang lain, dan ibunya juga punya banyak pilihan-pilihan yang memang dia ambil. Jadi mudah-mudahan lewat contoh sih Izzat bisa melihat itu. Soal apa tadi ya? Aku lupa. Soal apa ya Pak Iqbal? Itu mendidik, kemudian mengenai menyikapi budaya patriarki yang sudah mendarah daging di era emansipasi. Iya. Menurut saya memang setiap orang pasti punya kondisi yang berbeda-beda, punya kesulitannya sendiri-sendiri. Setiap perempuan punya tantangannya yang juga sendiri-sendiri. Apa yang belum lagi Indonesia negeri yang sangat besar dengan kesenjangan yang begitu luas. Apa persoalan atau tantangan yang dihadapi satu perempuan di daerah tertentu itu berbeda dengan daerah lain. Yang satu persoalannya hak-hak hidup yang mendasar, akses terhadap air bersih, pendidikan. Yang di sisi lain mungkin persoalannya adalah bagaimana mendapatkan gaji yang setara dengan pria di kantor yang sama. Jadi persoalan yang dihadapi perempuan di negeri ini, seperti halnya perempuan dimanapun di seluruh dunia, itu memang berbeda-beda. Tapi kuncinya menurut saya, kembali ke yang tadi saya katakan di awal, seringkali justru tantangan terbesarnya itu dari dalam diri, dan kalau kita punya kepercayaan diri yang cukup untuk bisa mendobrak belenggu yang ada di dalam diri, saya percaya belenggu yang sama yang juga diberikan masyarakat, apakah lewat budaya patriarki atau lewat stereotipe dan sebagainya, itu kemampuan kita untuk mendobrak belenggu dalam diri akan juga membuat kita cukup kuat mendobrak belenggu-belenggu yang ada di luar diri. Jadi mari fokus mengembangkan diri, dan mari mencari teman perempuan yang lain untuk mendukung kita dalam perjalanan ini. Karena sekali lagi lingkaran yang kuat sesama perempuan itu akan membantu kita untuk bisa memutus berbagai hal yang kerap kali menghalangi perempuan untuk mencapai potensi dirinya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Terus tadi yang pertanyaan apa soal perempuan yang saya tadi agak kurang nangkep sih pertanyaannya. Ahmad Farur Ridho tadi ya? Soal apa ya, yang bermalas-malasan, berleha-leha ya. Saya sih jarang ya melihat perempuan yang berleha-leha, bermalas-malasan sih. Menurut saya setiap perempuan itu dorongannya untuk bisa berkarya, dorongannya untuk bisa berprestasi. Di sepanjang pengamatan saya ada banyak sekali perempuan-perempuan yang justru bingung mau melakukan apa karena banyak maunya, bukan bingung karena bermalas-malasan atau berleha-leha gitu. Jadi mungkin karena lingkungan pergaulan kita yang berbeda, tapi saya mengharapkan sih lebih banyak lagi perempuan yang justru saking banyaknya yang mau dilakukan sampai kemudian kesulitan untuk membuat skala prioritas karena ingin melakukan ini, ingin belajar ini, ingin baca buku ini, ingin bergaul dengan ini gitu. Karena sekali lagi investasi terbesar dalam hidup adalah ketika kita mau belajar, mau ketemu orang, mau menjalin networking, itu harta terbesar dalam hidup kita. Dan sekali lagi perempuan punya kemampuan lebih untuk bersosialisasi dan juga untuk memupuk jaringan. Jadi sayang rasanya kalau
kalau kita nggak memanfaatkan apa yang kita punya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Mbak Nana, terima kasih sekali. Ini agak nyesek sih sebetulnya. Waktunya cuma 1,5 jam dan ini yang bertanya, yang raise hand makin kesini makin banyak. Tapi mungkin kita nggak bisa mengakomodir semua. Mudah-mudahan paparan yang disampaikan Mbak Nana, jawaban-jawaban yang disampaikan Mbak Nana tadi sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kalau memang belum terpenuhi, belum terjawab pertanyaannya, insya Allah doakan saja akan ada kesempatan berikutnya nanti dengan Mbak Nana. Mbak Nana, sebelum kita tutup, saya mau kasih kesempatan Mbak Nana, mungkin Mbak Nana ada pesan-pesan atau closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman supaya inspirasi yang sudah diberikan dari awal sampai akhir tadi terekam panjang dalam semangat teman-teman. Apa ya, saya tuh sebenarnya agak sungkan sih kalau dibilang berbagi inspirasi dan sebagainya, karena rasanya bukan motivator, lebih seringnya provokator ya kalau saya ya. Mudah-mudahan provokator untuk membuat teman-teman dimanapun gitu, anak muda untuk lebih berani bersikap, lebih berani untuk mengambil resiko, lebih berani untuk melakukan banyak hal, lebih berani untuk peduli. Jadi saya percaya banget sih sama kekuatan anak muda dan teman-teman yang punya kesempatan untuk belajar di luar negeri, teman-teman yang punya kesempatan untuk melihat bagaimana budaya yang berbeda, bagaimana bisa belajar menjadi minoritas misalnya, bagaimana bisa belajar untuk kenal orang lain dengan latar belakang yang sama sekali berbeda. Itu semua tuh pengalaman hidup yang sangat berharga. Jadi buat saya teman-teman yang sekarang ada di Turki, di Mesir atau dimanapun, please use this opportunity gitu, as much as you can gitu, untuk belajar, untuk bergaul, untuk mencoba hal-hal baru, karena kesempatan untuk ada di sana, kesempatan untuk kenal orang dari dunia yang lain, itu kesempatan yang tidak dimiliki banyak orang. So this is a privilege for you gitu, and please use it wisely. Karena sekali lagi, semakin kita diberi sesuatu, berarti tanggung jawab kita untuk berbagi hal itu juga semakin besar. So mudah-mudahan sehat terus semuanya, mudah-mudahan semuanya kuat, mudah-mudahan semua keluarganya juga sehat terus, dan insya Allah kita sama-sama lulus ujian pandemi ini. Amin. Amin, amin. Aduh, ini sangat-sangat inspiring, Mbak Nana. Ini buat teman-teman yang tadi masuk ke ruangan masih setelah mau selesai, mungkin saya ingin menggarisbawahi beberapa yang buat saya, buat moderator yang paling inspiring adalah tadi Mbak Nana bilang ini, karena ini yang hadir banyak anak-anak muda, please jangan takut mencoba. Coba dan habiskan kuota kegagalannya sekarang. Otherwise kamu akan gagal pada saat tua nanti gitu. Jadi mumpung masih muda, mumpung masih bisa mencoba, terus coba dan jangan takut gagal, habiskan kuota kegagalannya. Kemudian tadi buat pertanyaan, banyak sekali pertanyaan yang menggunakan kata sukses gitu, menanyakan kesuksesan pada Mbak Nana. Tadi sudah dibilang oleh Mbak Nana bahwa itu state of mind. Jadi ada dua hal tujuan dari kesuksesan itu. Yang pertama kepuasan batin, itu ukuran kesuksesan. Pertama kepuasan batin, kedua seberapa banyak dia membawa manfaat buat orang lain. Kemudian tadi Mbak Nana mengingatkan kita juga semua mengenai bahaya COVID-19 ini, bahwa ini kita berada dalam situasi no one is safe until everyone is safe gitu. Jadi kita tidak mungkin keluar tanpa solidaritas. Ini saatnya untuk membangun solidaritas menghadapi COVID ini. Kita tidak bisa keluar sendiri, kita semua harus lulus bersama-sama. Kalau ada yang tidak lulus, pasti akan bawa penyakit. Jadi kita harus lulus bersama-sama. Akhirnya, tadi karena semangat solidaritas perempuan dibawa oleh Mbak Nana, saya teringat kata-kata ini Mbak Nana. Di Arnold Toynbee di dalam salah satu bukunya yang membahas tentang jatuh bangunnya peradaban, Arnold Toynbee bilang bahwa peradaban itu sebenarnya dibangun oleh minoritas kreatif, gitu, kreatif minority. Jadi mudah-mudahan melalui ruangan ini Mbak Nana berhasil menularkan semangat solidaritas perempuan tadi, dan muncul minoritas kreatif yang nanti akan memainstream kembali kekuatan perempuan. Saya percaya sekali bahwa kalau perempuan bisa solid, bisa punya solidaritas, ini akan menghasilkan peradaban yang berbeda, Mbak Nana, pasca ini. Peradaban kita pasti akan berubah pasca COVID ini, dan kalau perempuan berada di dalam prime mover-nya, maka ini akan jadi peradaban yang jauh lebih humanistik gitu, Mbak Nana. Mudah-mudahan kita akan dapatkan peradaban yang seperti itu.
Sekali lagi Mbak Nana, terima kasih so much atas kesediaannya untuk hadir bersama kita semua. Ini sangat meaningful buat kami dan kehormatan buat kami bisa ketemu dan diskusi dengan Mbak Nana. Mudah-mudahan kita akan punya kesempatan berikutnya untuk bertemu, dan kita doakan mudah-mudahan Mbak Nana tetap sehat dan tetap bisa berbagi motivasi, berbagi inspirasi buat semua orang di dunia ini, termasuk khususnya di Indonesia, dan mudah-mudahan bangsa kita segera keluar dari situasi ini sebagai pemenang. Amin, amin. Aku mau ngechat bilang makasih, kok aku nggak bisa ya dari tadi ngechat. Pokoknya yang lagi ngechat ini aku bayangkan tulisanku keluar ya. Terima kasih teman-teman. Okay. Ini aku ngechat nggak bisa enter. Oke, makasih Mbak Nana dan teman-teman sekalian. Makasih buat kehadirannya. Sangat antusias, sampai 1000 lebih karena 1000 lebih yang hadir. Terima kasih sekali. Ini memecahkan rekor. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dari KBRI, KJRI, PPI, Dharma Wanita, dan Gelin Indonesia Angkara ini mudah-mudahan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman. Kita masih akan menjadwalkan kegiatan lainnya khusus untuk Ramadan nanti. Pokoknya intinya teman-teman harus sibuk selama liburan, selama di rumah ini harus sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, karena tidak satu pun dari kita yang ingin keluar dari wabah ini dalam keadaan kalah. Seperti kata Mbak Nana tadi, kita semua ingin keluar dari wabah ini sebagai manusia yang tercerahkan, keluar sebagai pemenang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.